Selamat datang di Habis Nonton episode 22,1. Oh, 22. 22? Apakah kita mundur? Apakah kita kembali ke masa lalu? Iya. Ya, jadi ini adalah film pertama yang direview 2 kali, no spoilernya, di Habis Nonton. Jadi kalau yang di reviewnya secara full spoiler lebih dari sekali, itu udah pernah Parasite, ya kan? Kalau yang non spoiler ya, ini karena istri saya baru nonton. Nah, jadi saya sudah nonton. Ini adalah review untuk film Exit. Nah, jadi kalau teman-teman pengen dengar pendapat gue, itu udah ada di episode 22. Nanti gue cantumin linknya. Sekarang lebih ke pendapat istri saya dan juga pendapat saya ketika menonton lagi kedua kali gitu ya. Jadi Exit sendiri adalah film asal Korea tahun 2019 dari Korea Selatan, bergenre disaster action comedy. Jadi komedi aksi bencana ya. Ditulis Jarang-jarang ya. benar. Ditulis dan disutradarai oleh Lee Sang-geun dan merupakan film pertama yang disutradarai olehnya. Dibintangi oleh Jo Jung-suk dan Im Yuna alias Yuna. SNSD. Yes. Film ini mengikuti cerita seorang laki-laki dewasa yang grown man gitu ya, di sini laki-laki dewasa yang mencoba untuk mendekati kembali, atau dalam bahasa di Wikipedia reconnect with an old crush atau gebetan lama melalui berbagai rantaian peristiwa. Nanti kita jelasin lebih membumi. Dan akhirnya itu malah membawa mereka untuk sama-sama berusaha lari dari munculnya gas putih misterius yang mengancam semenanjung Korea. Gila ya. Jadi pertama kali sebenarnya tayang di Korea 31 Juli 2019, termasuk box office mendapatkan 69,5 juta di seluruh dunia, juta dolar ya di seluruh dunia, menjadi film paling laris nomor 3 di Korea pada tahun 2019 dan juga menjadi film Korea paling banyak ditonton nomor 3 di Korea Selatan, domestik. Jadi secara domestik. Aku rasa Parasite ya. kayaknya nomor 1 itu The Admiral, nomor 2 Extreme Job. Oh gitu. Jadi Parasite kayaknya lebih laku di luar negeri. Kalau nggak salah ya, kalau salah silahkan komen di bawah. Dan menjual lebih dari 9,4 juta tiket. Jadi ini adalah leading role pertamanya Yuna di sebuah film. Dan juga film kedua dari Yuna sendiri. Satunya apa? Confidential Assignment tahun 2017 dan dia hanya menjadi seorang supporting role. Jadi impresif ya ininya ya, secara komersil luar biasa sekali. Jadi film paling laku nomor 3 tahun 2019 di Korea dan film paling banyak ditonton di Korea Selatan sepanjang masa nomor 3. Gimana Exit? Bagus banget. Bisa ditonton di View, bisa ditonton di Google Play juga, bisa disewa gitu atau dibeli. Ya bagus banget ya. Dan saya juga masih merasa terhibur setelah nonton kedua kali. Jadi ceritanya tentang apa sih Exit ini, kalau pakai bahasa yang membumi, bukan bahasa dari IMDb ya. Jadi pemeran utamanya ada 2, yang penting lo tahu itu adalah Jo Jung-suk sebagai sebagai Lee Yong-nam dan Im Yuna sebagai Yuju baca ya, Yuju aja lah. Yuju ya. Si Lee Yong-nam ini adalah Wiju ya kali. Wiju. Aku lebih nyaman Yuju. Ya. Jadi kalau ternyata Wiju ya whatever. Lee Yong-nam ini atau Jo Jung-suk ini itu seorang pengangguran, tinggal sama orang tuanya. Tapi bukannya dia nggak berusaha, dia udah berusaha ngelamar kesana kesini tapi nggak diterima dan nggak dijelasin juga kenapa. Nggak tahu juga dia kuliah apa enggak gitu ya, sebelumnya nggak tahu. Pokoknya intinya hidupnya menyedihkan aja. Kayak lu ngerti lah. Dan ini sangat relate, itulah kenapa aku suka banget sama Exit ini. Jadi kayak hidup lu susah, semua orang ngebacotin lu. Ada yang ngebacotinnya mungkin dari keluarga lebih straightforward gitu, lu cari kerja dong atau apa, seakan-akan lu nggak berusaha gitu. Tapi ada juga mungkin yang saudara jauh, tenang aja, semuanya bakal baik-baik saja. Kenapa semuanya ngomong bakal baik-baik saja gitu. Jadi lu udah muak sama semuanya gitu. Itulah kenapa karakter si
Jo Jung Suk alias Lee Yong Nam di sini itu sangat relate dan sangat lovable menurut aku. Dan bukan cuma itu aja, ternyata dia adalah seorang rock climber atau wall climber sih sebenarnya. Cuman kalau di sinopsis bilangnya rock climber, padahal yang ditunjukkan itu dia wall climber. Panjat dinding yang itu tuh. Jadi dia walaupun pengangguran dia masih suka berlatih lah gitu ya soal itunya. Di taman bermain. Itu di taman kota rumah gitu. Kota. Itu satu-satunya yang dia pertahankan. Mungkin kalau lu pernah lihat di daerah lu kan suka ada kayak palang-palang gitu. Nah, dia masih suka latihan di tengah kesibukan menganggurnya. Nah, sementara Yuna ini adalah ternyata ex rock climber si Yuna ini dan love interest from university. Jadi ternyata mereka si Yongnam ini naksir si Yuna atau di sini Yuju itu di kuliah ternyata di kampus di university. Dan dia akhirnya saat ini kerja di sebuah restoran. Restorannya ini restorannya ini kayak punya hall gitu loh. Kalau lu sering mungkin ngelihat function hall yang jadi tempat kawinan, nah itulah dia kerja di situ sebagai wakil manajer. Jadi si Yongnam ini ternyata masih ngikutin banget si Yuna. Ini memang agak terreveal nggak di awal, tapi akhirnya ketahuannya kayak gitu. Jadi dia berusaha bela-belain biar ulang tahun ke-70 ibunya itu diselenggarakan atau dirayakan di restorannya Yuna itu. Yes, exactly. Padahal jauh dari rumahnya, cuma dia kayak enggak lah 1,5 jam 2 jam nggak jauh lah, deket-deket. nah pada saat perayaan ulang tahun ibunya itulah tiba-tiba ada gas putih misterius menyelimuti kota sehingga mereka berdua ini harus lari dan menggunakan skill mereka sebagai wall climber yang mana menjadi cita rasa unik dari film ini ya. Ya kan karena gas kan udah kita nggak boleh kena sama gasnya, padahal gasnya udah menyelimuti kota di bawah gitu loh. Jadi gas ini ceritanya adalah gas khusus yang kalau lu mungkin kan bertanya gas apaan sih bisa sampai ke mana-mana seluruh kota. Jadi ceritanya ini adalah gas khusus yang sedikit saja terkena udara bisa menggandakan dirinya lalu sampai pergi jauh gitu. Perginya jauhnya itu bukan hanya secara horizontal tapi secara vertikal. Itulah kenapa skill untuk rock climbing sangat bermanfaat di film ini. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu menurut kamu gimana? Positif dan negatif dari film Exit? Positifnya ya seru banget, lucu kan, aktingnya Jo Jung Suk bagus banget, lucu banget ya, lihat dia ngakak-ngakak. Apa ya, Yuna juga menggemaskan ya, sebagai cewek lihatnya juga gemesin, tapi dia juga ya mereka dua kayak gimana ya, kayak mungkin imut-imut tapi juga skillful gitu loh. Ya masih punya kemampuan, jadi ada kerennya, jadi nggak lemah gitu. Apalagi? Apa ya? Selain dua main karakter yang memang menjadi pilar. Ya premisnya bagus sih. Tumben aja kepikiran kayak begituan kan. Aduh gas, kamu harus sangat unik gitu. Itu tidak dengan cara biasa. Bagaimana dia membuat tokoh utama punya keahlian apa lalu dia buat masalah yang memang pas gitu. Iya, padahal kan maksudnya bukan Spider-Man, bukan mutan gitu. Maksudnya ini manusia gitu. Iya. Apalagi? Apa ya? Lucu, seru, menegangkan ya. Ada lagi nggak? Ya yang jadi papanya. Supporting cast-nya juga menyenangkan ya. Menyenangkan, banyak yang ngetop juga. Terus yang jadi satpam atau polisi sih itu yang pas mereka lagi main drone. Itu lucu-lucu sih orang-orangnya. Yang jadi manajernya Yuna itu juga menyebalkan, lucu juga. Ya bagus semua. Negatifnya ada nggak? Sejauh ini tidak ada. Aku suka banget sama film ini. Nyesel sih nggak nonton di bioskop. Saya nonton di bioskop. Dan waktu itu kami belum bertemu. Jadi gue sebagai orang yang nonton kedua kali masih merasa terhibur dan masih merasa layak lu untuk nonton kedua kali gitu. Sesuka itu gue sama film ini, sesuka itu gue sama acting Jo Jung Suk sama si Yuna. Tapi gue harus lebih hati-hati ngomong Yuna di sini sekarang. Jadi kalau mau fans gitu nggak apa. Jadi nonton aja di yang episode 22.
Oh, akan saya tonton. Oh, no. Akan saya ulang, Iya. putar ulang ya. Jadi ya intinya gitu. Untuk tontonan kedua kali gue masih sangat merekomendasikan, apalagi di View bisa ditonton gratis, hanya ada iklannya. Tiap berapa ya? 10 menit itu. Iya. Ya, Tolonglah kalau View, tolonglah. kalau daftar premium ya nggak ada. Iya, kalau daftar premium. Ya, soalnya kita lagi nggak gitu. Ya makanya gue bilang bisa ditonton gratis, cuma Oh, ada gitu iklannya. ya? Oh, maaf. Mana sih? Ya, kalau mau bela-belain langganan juga nggak apa-apa. Sangat menghibur kok. Bahkan untuk nontonan kedua, ketiga kali masih bisa menghibur. Ya bagus Hebat. juga pemandangan kotanya itu kan, jadi dari tinggi-tinggi gitu. Jadi kalau nonton di bioskop sebenarnya lebih bagus sih menurut aku. Tapi rasanya kesempatan itu sudah tidak akan ada lagi kecuali Betul, ada pemutaran khusus ya. Ya. Nah, jadi untuk Exit kamu kasih nilai berapa? Apa sih dia, angka cantik deh, 88. Kalau aku nggak terlalu ingat sih aku kasih nilai berapa di Dulu. yang pertama ya, di pertontonan pertama, tapi gue akan kasih nilai 91. Wah, sebagus itu Exit menurut gue. Kenapa 91? Menghibur itu. Kenapa ada 1? Karena lebih bagus daripada sekedar 90 ya. Tapi tidak bisa juga sampai 95 karena dia tidak membawa kepentingan maupun pesan seberat Parasite gitu. Dan tidak se-mind blown yang lain. Lebih karena ke cerita yang unik dan aduh bagus banget deh pokoknya, acting sama chemistry-nya si Jo Jung Suk sama si Yuna ini suka banget gitu. Itu dia. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang suka film Korea, Jo Jung Suk dan Yuna, dan Nyalakan lonceng notifikasi ya. yes, subscribe karena itu akan membuat kita happy. Bahagia. Bahagia seperti Omobi. Ya itu aja. Stay safe dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Kalau mau review full spoiler, komen. Mungkin mereka memilih untuk menonton. Ya. Pilihan.